Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar adik-adik? Semoga kabar kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, semangat, dan selalu bersyukur di dalam Tuhan Yesus. Miss Magda selalu berharap dan berdoa adik-adik bersama dengan ayah bunda dalam keadaan yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, hari ini Miss Magda akan mengajak kita untuk melanjutkan materi mentoring pekan lalu mengenai bagaimana melindungi anak-anak dari kejahatan seksualitas atau dalam hal ini penanganan eksploitasi seksual pada anak di ranah daring. Nah, adik-adik, sebelum video ini kalian lanjutkan untuk disaksikan, kalian pastikan sudah berdoa ya. Kalau belum, silahkan pause video ini, kemudian berdoalah sebentar, minta Tuhan menuntun supaya materi ini menjadi berkat untuk kalian. Dan setelah berdoa, lanjutkan untuk menonton video ini. Oke, adik-adik, Miss Magda memastikan kalian sudah berdoa. So, Miss Magda lanjutkan ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang sesi komunikasi anak dengan orang tua. Komunikasi anak dengan orang tua dalam hal menangkal atau mencegah eksploitasi seksual anak di ranah daring. Nah, materi ini sudah Miss Magda sampaikan beberapa kali ya di pekan-pekan sebelumnya. Nah, hari ini adalah materi terakhir di bulan ini mengenai komunikasi anak dengan orang tua, pencegahan eksploitasi seksual anak di ranah daring. Sedikit Miss Magda mau review dari pekan-pekan lalu, sedikit mengingatkan saja di bagian-bagian yang penting ya adik-adik ya. Bahwasanya usia anak-anak adalah usia yang rentan sekali menjadi korban eksploitasi seksual ya, apalagi sekarang kita hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia maya ya, dunia nyata dan dunia maya. Nah, kedua dunia ini masing-masing tentu saja saling berkaitan ya. Nah, dalam hal ini Miss Magda mau highlight beberapa poin di pekan lalu seperti yang adik-adik sudah saksikan dan sudah catat juga ya, bahwa sebenarnya eksploitasi seksual anak ini makin rentan ketika banyaknya anak-anak mengunduh ataupun berselancar di sosial media ya. Tidak hanya itu, tidak hanya bersosial media, tetapi juga terbukanya komunikasi dengan siapapun orang di luar sana, khususnya yang menggunakan internet ya, sehingga komunikasi itu seringkali menjadi positif namun juga menjadi negatif, alias kita bisa memanfaatkan dengan baik ya, tapi kita juga bisa menyalahgunakan komunikasi di internet itu untuk tujuan yang tidak baik, sehingga kalian menjadi korban para predator ataupun pedofilia anak. Nah, dalam hal ini PPA sangat ingin adik-adik dilindungi ya. Adik-adik tahu lebih dini supaya apa? Supaya kalian kritis, kalian cerdas, dan kalian juga mencermati konten-konten yang tidak baik yang kalian jumpai di internet. Oke, kemudian Miss Magda juga sampaikan apa saja yang masuk dalam paparan konten-konten negatif. Adik-adik pasti masih ingat, ada berita palsu, penipuan, pornografi, perjudian, ujaran kebencian, perundungan online, dan eksploitasi seksual. Nah, kemudian Miss Magda juga sempat menyampaikan, apa sih eksploitasi seksual? Nah, adik-adik, eksploitasi seksual ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan menyuruh atau meminta, menghendaki seorang korban atau mungkin sejumlah korban untuk melakukan kehendaknya berkaitan dengan seksualitas, ya. Melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah norma ataupun sopan santun. Nah, kemudian Miss Magda juga menyampaikan apa sih yang perlu kita lakukan? Ya, tentu saja kita harus membentengi diri ya. Kita harus membentengi diri. Caranya kalau adik masih ingat di konten sebelumnya, dengan cara berkomunikasi dengan baik pada orang tua atau orang yang kalian percaya, kakak mentor atau tutor ya, kakak rohani, ibu pendeta, bapak pendeta, siapapun yang kau percaya, berkomunikasilah dengan baik kepada mereka. Kemudian kalian perlu menjaga privasi atau hal-hal pribadi yang tidak seharusnya diunggah di internet atau sosial media. Kemudian cara mencegahnya adalah dengan menjaga keselamatan diri ya. Membatasi untuk kita mengakses berbagai macam channel-channel yang negatif, atau membatasi diri, atau tidak lagi kita menggunakan sosial media untuk hal-hal yang negatif ya, disalahgunakan. Itu juga bagian dari menjaga keselamatan diri. Konten ini pun Miss Magda sampaikan, PPA memberikan konten ini pun juga untuk menjaga keselamatan diri adik-adik ya. Dan yang berikutnya adalah membangun jejak digital. Jadi kalau kalian berkomunikasi dengan orang asing, tidak usah sungkan untuk screenshot, merekam, bahkan kamu boleh menunjukkan itu kepada orang tuamu jika kamu merasa itu sebuah hal yang risih, yang tidak sepantasnya ya. Komunikasilah terbuka dengan orang tua, sampaikan baik-baik. Kalau mungkin kamu
belum bisa bercerita kepada orang tua, ceritakan kepada kakak mentor atau tutor di PPA ya. Miss Magda pun juga dengan senang hati mendengar cerita-cerita kalian, dan kalau bisa Miss Magda akan bantu untuk memberikan solusi ya. Nah, kemudian masih ingat di konten kemarin Miss Magda menyampaikan gimana dong kalau kita ingin membatasi gitu ya, atau kita ingin menghentikan ya, kita bisa lapor ya, lapor kepada polisi. Kemudian kita bisa blok nomor tersebut ya. Kemudian kita bisa abaikan, kita juga bisa bisukan. Jadi kita boleh pilih mau lapor, mau blok, atau abaikan, atau bisukan. Ya, itu keputusan yang baik yang harus kita lakukan supaya kita tidak terpapar konten-konten negatif yang ada di internet. Apalagi sampai menjadikan anak-anak sebagai korban. Dan yang paling menyedihkan, kalau korban itu kemudian akan menjadi pelaku. Ya, jadi kita harus hentikan adik-adik ya. Hentikan dan katakan say no to negative content ya, ataupun sexual content yang membuat kalian tereksploitasi nantinya. Nah, kemudian bagaimana ya adik-adik kalau misalnya anggota keluarga kita ada yang jadi korban? Nah, di sini undang-undang pemerintah sudah mengatur ya, memberikan keleluasaan untuk kita melapor, mengkomunikasikan ke pihak-pihak yang berwajib ya, tentang konten-konten yang mengganggu, meresahkan, termasuk tadi konten-konten yang sebelumnya Miss Magda jelaskan ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyimpan barang bukti. Nah, kalau kalian punya bukti adik-adik, baik itu rekaman foto, video, chatting gitu ya, kalian boleh screenshot, kalian boleh simpan barang bukti tersebut. Kemudian putuskan untuk berkomunikasi dengan pelaku. Stop komunikasi dengan pelaku. Apapun yang dia sampaikan, mungkin ancaman atau intimidasi, tekanan, suruhan-suruhan ya, ajakan-ajakan, stop. Hentikan komunikasi. Bahkan tadi ya, abaikan, bisukan, delete, blokir kalau memang dia adalah orang yang terbukti membuat kamu menjadi terancam. Yang ketiga, lakukan pemetaan situasi. Apa itu? Setelah kalian tahu siapa pelakunya dan bagaimana kamu bisa mengalami itu, kamu perlu orang lain untuk membantu kamu. Gimana ya caranya kok bisa seperti itu? Oh, ternyata karena aku ini diajak oleh si A. Wah, kemungkinan si A bisa jadi loh dia akan menjadi korban, maka kita akan memetakan, menolong si A, bertanya kepada si A. Dari mana si A dapat? Mungkin si A dapat dari si C. Kita bisa tanya kepada si C. Nah, itu merupakan pemetaan masalah yang akan menolong kita secara bersama-sama lepas dari jerat eksploitasi seksual di ranah daring. Karena kita juga bertanggung jawab untuk membantu orang lain ya adik-adik ya. Kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini adalah pihak platform MIL. Apa itu pihak platform MIL? Kita bisa sampaikan ya keluhan kalau konten atau grup ini biasanya ada ya di dalam situs pengamanan gitu ya. Apakah Anda hendak melaporkan? Ada menu, iya kenapa? Karena kontennya tidak sesuai dengan sopan santun, karena menjurus kepada tindakan yang kriminal dan sebagainya. Kalian bisa laporkan itu. Tapi kalau tidak, kalian bisa ceritakan kepada orang yang kalian percaya dan bisa ceritakan juga kepada polisi atau pihak yang berwajib. Nah, sehingga dalam hal ini kalian akan mendapatkan bantuan ya, layanan ya, mendapatkan bantuan baik secara teknologi ya, kalian akan dibantu untuk keamanan digital gitu ya, keamanan digital, terus juga proses pelaporan kepada platform digital terkait. Kalian juga akan mendapatkan layanan psikologi, yaitu dengan membantu proses pemulihan psikologis korban dari trauma yang dihadapi. Dan kalian juga akan mendapatkan bantuan hukum, dan tentu saja membantu para korban dalam mencari keadilan melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, inilah yang menjadi penting adik-adik, tidak usah sungkan untuk melaporkan konten negatif ya. Bila kalian menemukan konten eksploitasi seksual anak di internet, kamu bisa laporkan kemana? Kamu bisa laporkan ke www.aduankonten.id ya. Miss Magda ulang, kalian bisa melaporkan konten negatif yang kalian jumpai di www.aduankonten.id, atau bisa juga kalian laporkan di www.patrolisiber.id atau .id ya, www.patrolisiber.id ya. Bisa juga adik-adik menelpon ya, aduan ke KPPPA Sapa 129 atau nomor WA juga ada ya. Nomor WA-nya Miss Magda bacakan 2 kali untuk mengadukan konten negatif di 0811 922 4545. Miss Magda ulang ya, 0811 922 4545.
Nah, begitu mudah kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita ya. Barangkali belum banyak adik-adik dan orang tua yang tahu tentang hal ini. Maka penting sekali PPA untuk menyampaikan ini kepada adik-adik sebagai sebuah tanggung jawab bersama ya. Jadi sekali lagi, kalian bisa mengambil tindakan dengan melaporkan, kalian juga bisa membentengi diri. Miss Magda sudah sampaikan bagaimana proses-prosesnya, dan Miss Magda yakin materi hari ini sangat bermanfaat untuk adik-adik supaya selalu aman, selalu kritis, selalu cerdas saat menggunakan internet. So, berkomunikasilah dengan baik kepada orang tua, sampaikan apa yang kau alami, atau sampaikan kepada kakak mentor dan tutor yang kamu percaya. Terima kasih adik-adik, demikianlah konten mengenai komunikasi anak dengan orang tua edisi yang kesekian. Miss Magda sampai lupa nih edisi berapa ya, tapi intinya pasti bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.